Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayulandari. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas D semester 3. Oke, baik. Di sini saya akan membuat atau membahas tentang mengenai filsafat. Dan tentunya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah filsafat ilmu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Oke, untuk yang pertama, mengapa sih kita harus belajar filsafat? Nah, kita harus belajar filsafat adalah karena untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Nah, lalu agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran dan bijaksana. Kemudian, apa sih yang dipelajari dalam filsafat ilmu? Yang dipelajari adalah materi dasar. Yang dipelajari itu dasar filsafat, dasar-dasar filsafat, terus asumsi dan implikasi dari ilmu, baik dalam ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Selanjutnya adalah yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan ilmu ini yang pertama adalah dimulai dari periode Yunani. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah periode Islam. Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu ada periode Renaissance. Yang keempat periode kontemporer. Nah, untuk di zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Pembahasan kita yang keempat adalah tentang landasan ilmu. Landasan ilmu dibagi menjadi 3, diantaranya yang pertama ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini meliputi nilai-nilai atau value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan. Seperti itu. Pembahasan kita yang terakhir itu ada macam-macam dan pengertian dari teori-teori kebenaran. Yang pertama ada kebenaran koherensi, adalah adanya keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, ataupun nilai. Kemudian yang kedua ada kebenaran korespondensi, adalah berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang ketiga ada kebenaran performatif, menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Kemudian yang keempat ada kebenaran pragmatik, adalah yang benar adalah itu kan konkret, individual, dan spesifik dan memiliki kegunaan praktis. Kemudian yang kelima ada kebenaran proporsi, yaitu suatu pertanyaan yang berisi banyak konsep kompleks yang menentang dari yang subjektif individual sampai yang objektif. Kemudian yang keenam ada kebenaran struktural paradigmatik, merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Yang ketujuh ada kebenaran semantik, adalah suatu proporsi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti ataupun makna. Yang terakhir yang kedelapan ada kebenaran logis berlebihan, itu menunjukkan kejelasan tetapi masih diberi perjelas yang sekiranya tidak perlu.